Penyebab tertipu investasi bodong. Kamu mungkin pernah mendengar berita tentang kasus penipuan investasi bodong. Mungkin itu terjadi di sekitarmu, atau korbannya adalah orang terdekatmu, atau bahkan malah kamu yang menjadi korban. Oke, kita akan bahas hal ini secara lebih detail. Sebenarnya apa sih penyebab seseorang bisa tertipu investasi bodong? Padahal kalau kita pikir, itu adalah sesuatu yang konyol, tapi faktanya sangat banyak korban yang sudah tertipu. Ada yang kecil, bahkan ada dalam jumlah yang sangat besar. Hasil pemikiran dan analisaku, aku mendapatkan penyebab kenapa orang sampai bisa tertipu investasi bodong. Faktor utamanya adalah minimnya pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan. Sebagian besar hal ini terjadi pada orang miskin, tapi jangan kira kekurangan pengetahuan tentang keuangan dan ekonomi hanya terjadi pada orang miskin. Bahkan orang yang kaya pun masih banyak yang kurang mengerti bagaimana cara kerja harta. Biasanya disebabkan karena hartanya itu dia dapatkan dari hasil warisan, sehingga tidak tahu bagaimana dan apa yang terjadi pada saat proses harta sedikit menjadi banyak. Karena itulah dia tertarik untuk mengikuti sebuah investasi yang ternyata bodong. Itu adalah penyebab orang kaya bisa tertipu pada investasi bodong. Kemudian bagaimana dengan penyebab orang miskin bisa tertipu investasi bodong? Kalau orang miskin tertipu investasi bodong, selain karena kekurangan pengetahuan tentang ekonomi dan keuangan, juga disebabkan oleh dorongan beban kemiskinan yang memaksa untuk mencari jalan pintas, tujuannya agar cepat lepas dari penderitaan kemiskinan. Misalnya dia sedang terlilit hutang dan pusing mencari solusinya, kemudian datanglah seseorang dengan membawa cerita mimpi dan hayalan yang sangat tidak masuk akal untuk memutar uangnya, dan karena kondisi pikiran sedang kacau, akhirnya dia ikut saja apa yang dikatakan orang tersebut, dan terjadilah kasus penipuan. Setelah mengetahui penyebabnya, sekarang bagaimana cara mencegahnya agar jangan sampai terjadi pada diri kita? Yang pertama, pastinya perbanyaklah pengetahuan tentang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Anda tidak perlu menjadi pakar ekonomi, tapi ini adalah ilmu wajib untuk setiap manusia agar kehidupan bisa sejahtera. Yang kedua, jika ada tawaran investasi, pastikan itu dari lembaga resmi dan terjamin dari tindakan penggelapan dana. Sebenarnya semua investasi memiliki resiko, dan itu adalah hal biasa dalam bisnis. Tapi resiko yang boleh kita terima adalah resiko bisnisnya, bukan resiko penyalahgunaan atau penggelapan dana yang tidak jelas. Yang ketiga, jangan terlalu tergiur dengan investasi yang bisa memberikan hasil sangat banyak dalam waktu singkat, karena kemungkinan itu adalah bohong. Jika Anda ingin cepat punya uang, maka caranya adalah dengan bekerja ikut orang, atau bisa juga bisnis sendiri. Ketika uang Anda sudah cukup untuk kebutuhan atau ekonomi keluarga sudah stabil, baru Anda boleh investasi untuk melipat gandakan uang agar menjadi sangat banyak, dan akhirnya suatu saat Anda bisa kaya.